Tema saya pagi ini tentang mintalah. Dan kalau kita baca Alkitab, maka kita akan menemukan begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Amin ya. Dan Matius 7 ayat 7 sangat terkenal. Di situ dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dalam ayat 8-nya dikatakan karena setiap orang yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Kita tahu bahwa kasih Allah itu berlaku untuk semua manusia. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya. Siapa yang percaya, siapa saja. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tetapi jika kita bicara tentang berkat Tuhan, maka selalu akan diikuti oleh yang namanya syarat. Dan menurut saya, itu sangat fair. Ya Bapak Ibu, walaupun untuk hal ini kadang-kadang kita tidak bisa mengganggu-gugat yang namanya suka-sukanya Tuhan. Ya. Amin. Nah, apa sih hal yang paling diinginkan oleh semua manusia kalau saat ini ditanyakan? Nggak harus dia anak, pokoknya mulai dari dia sudah punya yang namanya keinginan. Maka hal yang paling dikehendaki dan diinginkan itu ketika semua yang kita mau, kita bisa dapat. Iya nggak sih? Bahkan seringkali keinginan kita itu bukan lagi sebuah kebutuhan. Sulit untuk kita kontrol. Padahal nggak semua berfaedah bagi kita. Ya, sebut saja misalnya ibu-ibu, termasuk saya. Yang udah punya sepatu mungkin udah berapa gitu. Tapi kalau ke mall ada tulisan Saleh, semua jadi kepengen. Saya ingat ya, dulu saya itu beli anak saya yang perempuan baru umur 5 tahun. Tapi karena merek Guess itu ada diskon besar-besaran. Dan ada baju yang harusnya untuk umur 12 tahun. Tapi karena itu Saleh-Saleh itu jadinya beli ya. Walaupun ya harus menunggu sekian tahun untuk akhirnya dipakai. Tapi itu sebuah bentuk dari kita kadang-kadang ingin ya, begitu ada mata lihat sesuatu ingin keinginan-keinginan seperti itu. Nah, coba saya ingin kita bayangkan kalau hari ini ada sang penguasa kehidupan kita. Bahkan dia raja di atas segala raja, dia di atas semua sultan yang ada di bumi ini. Terus dia berdiri, terus dia ngomong begini, Yoma, kamu mau minta apa saja, saya pasti ngasih buat kamu. Atau dia berdiri depan Ibu Diana, hai Ibu Diana, kamu mau apa saja, kata Tuhan Yesus, aku akan kasih. Atau siapapun, Ibu Sandra, Pak Daud, ya siapapun. Wow, pasti kita, wow aku mimpi apa ya nggak sih? Bahkan sudah dibilang, semua apa saja yang kau inginkan. Mungkin akan muncul gini, beneran? Karena Tuhan itu kan kalau udah janji pasti akan digenapi. Tuhan itu kok berani banget ya? Coba kalau misalnya yang diminta itu sesuatu yang nggak bagus, sesuatu yang kurang berfaedah atau jahat. Dalam Mazmur 15 ayat 4b dikatakan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah Tuhan kita tuh Tuhan yang paling bisa dipercaya ya. Tapi seperti tadi saya sudah ngomong bahwa setiap berkat selalu diikuti dengan syarat. Dan saya ingin mengambil ini dari Yohanes 15 ayat 7. Dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku, sebelum ada kalimat mintalah tadi. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi ada kamu tinggal di dalam aku, yang pertama, firman-Nya tinggal di dalam kita, yang kedua, barulah
ada kalimat mintalah apa saja. Jadi kalau khawatir nanti minta apa saja terus ada yang jahat, sabar. Ada sesuatu yang kalau kita renungkan lebih dalam dari kalimat ini, coba bayangkan sebentar. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Berarti apa yang menjadi keinginan Tuhan pasti ada di dalam kita. Kehendak Tuhan pasti masuk ke dalam pikiran kita. Terus firman-Nya, perkataannya, Tuhannya tinggal di dalam kita. Maka apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi sebuah hubungan, sebuah keintiman, kedekatan, dan menghasilkan yang namanya kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Wow, keren ya. Keinginan kita menjadi diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Itu yang namanya menjadi sebuah kemanunggalan. Dan ketika kemanunggalan itu terjadi, maka pertanyaannya, apa mungkin kita bisa meminta sesuatu apa saja yang akan bertentangan dengan kehendak Tuhan? Pastinya kita sudah menjadi sama dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15-nya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh semuanya, segala sesuatu. Ini adalah prinsip doa. Ini adalah prinsip yang disebut iman. Amin. Prinsip doa itu apa sih? Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kita minta dan kita doakan, jika kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Pada prinsipnya Allah kita adalah Allah yang baik. Setuju Bapak Ibu? Ia mencontohkan di dalam Matius 7 ayat 9, 10, 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang lebih baik tentunya dari apa yang bisa kita berikan. Wow, amin. Nah, proses tadi yang ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 7 tadi, secara full kita bisa lihat di dalam konteks ayat pasal 15 ini. Mari kita sama-sama baca Yohanes 15 ayat 1 di bawah judul pokok anggur yang benar. Sebentar. Akulah pokok anggur yang benar. Saya buka dulu ayat, kurang kelihatan jelas, agak kecil ya tulisan di itunya. Oke. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu ternyata bisa membersihkan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting
dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8-nya bilang, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Wow. Kalau kita bicara tentang pohon anggur, itu paling sering dipakai sebagai perumpamaan. Bahkan ini menjadi tumbuhan yang khusus di Israel. Di dalam Mazmur 80 ayat 8, ya 8 di dalam ayat 8 atau ayat 9, di situ dikatakan, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri, gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya. Kalau kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, maka terlihat sekali adanya yang namanya pengusaha, yaitu Bapa, kemudian Tuhan Yesus sebagai pokok pohon itu sendiri, dan kita sebagai carang-carang atau ranting-rantingnya. Ada sebuah kinerja, ada sebuah hubungan yang harusnya menjadi satu sistem untuk punya hasil yang maksimal. Amin. Tuhan Yesus selalu menggambarkan hubungan antara Bapa dan Tuhan Yesus yang selalu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi standar hubungan Tuhan Yesus dengan kita. Kita lihat bahwa di situ dikatakan di ayat 1, Bapa sebagai pengusahanya. Dan kita tahu bahwa Bapa kita yang selalu punya inisiatif, termasuk dengan mengirimkan anaknya sebagai juru selamat bagi kita. Ya. Sehingga dia adalah pemegang full seluruh rencana ini. Nah, yang kedua yang kita bisa lihat adalah Tuhan Yesus dikatakan sebagai pokok anggur di dalam ayat. Pokok anggur memberikan kehidupan kepada semua carang atau ranting-rantingnya. Dikatakan bahwa pokok anggur yang benar. Ingat ya, tidak hanya dikatakan pokok anggur saja, tapi pokok anggur yang benar. Tingkat kebenaran harus sesuai dengan kebenarannya Tuhan Yesus. Bukan kebenaran diri kita sendiri. Kita tidak menjalani hidup berdasarkan kebenaran diri kita sendiri. Tapi kita menjalani hidup berdasarkan kebenaran Sang yang namanya pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa yang namanya pokok anggur tersebut. Nah, kalau dibilang ada yang benar, berarti ada juga yang tidak benar. Makanya kita perlu mengenal yang namanya original atau yang asli, supaya kita nggak ditipu. Karena yang namanya iblis, dia selalu menipu. Ya, dia selalu menipu. Dan menipunya juga, makanya selalu termasuk Pak Luther, khotbah-khotbah sebelumnya, Ibu Leni, bahwa iblis tahu firman. Yang membedakan iblis dengan kita harusnya adalah kita melakukan firman. Amin ya. Karena itu kita harus tahu originalnya, kita harus tahu pesannya, firmannya, supaya kita juga tidak salah dalam memutuskan atau melakukan sesuatu. Nah, untuk tahu atau benar, makanya kita harus tahu original itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia satu-satunya jalan dan dia punya yang namanya kebenaran. Dan di dalamnya ada yang namanya kehidupan. Wow. Nah, kita sebagai ranting atau carang,
Tugas kita tuh cuman satu kalau kita baca di semua ayat ini. Yaitu apa? Berbuah. Nggak ada lain. Sepanjang bacaan ini, maka tugas kita cuman satu. Berbuah, berbuah banyak, berbuah sangat banyak, berbuah dan berbuah dan berbuah. Dan untuk itu akan ada yang namanya dipotong. Wow, akan ada yang namanya dibersihkan. Dan kalau bicara dipotong, bicara dibersihkan, maka ada upaya untuk menghasilkan yang namanya buah. Tindakan itu dilakukan untuk merangsang tumbuhnya buah. Tetapi untuk mendapatkan itu, kita akan merasa yang namanya sakit. Betul ya? Sakit yang namanya dipotong, sakit yang namanya dibersihkan. Masalahnya, tidak semua orang akan punya sikap hati yang sama menghadapi proses ini. Saya katakan ini sebuah proses pembersihan dari Tuhan, proses pembersihan ilahi untuk membuat kita berbuah. Ya, ada istilahnya katusize atau apalagi itu. Jadi dipotong sesuai dengan ukuran Tuhan. Dibersihkan sesuai dengan standar Tuhan. Nah, di cut off, dipotong ya, yang tidak baik, yang akan membuat tidak bertumbuh, tapi juga dibersihkan untuk disesuaikan dengan keinginan Tuhan supaya bisa menghasilkan. Kita sama-sama mendengar firman. Tiap hari kita bisa ada di gereja. Kita bisa ikut ibadah bersama. Tetapi ketika proses pembersihan ilahi ini terjadi dalam hidup kita, maka respon kita semua pasti akan berbeda. Ada orang, bahkan teman saya beberapa yang saya tahu, yang awalnya mereka sangat sungguh-sungguh, tetapi ketika ada sebuah peristiwa kehidupan, mereka tidak bisa menerimanya. Mereka meninggalkan Tuhan. Baru beberapa hari yang lalu teman saya cerita, dia punya saudara, ketika bapaknya meninggal, dia tidak bisa terima. Bahkan dia berkali-kali bilang gini, Tuhan, katanya Tuhan baik. Kenapa papa saya yang diambil? Emang apa ruginya sih Tuhan kasih biar saja hidup? Itu kalimat-kalimatnya. Terus ada yang menegur. Jangan bicara begitu. Lalu dia bilang gini, tidak apa-apa. Kalau itu dosa, saya tidak apa-apa. Tapi saya mau ngomong, saya kecewa dengan Tuhan. Ada banyak contoh, mungkin jangan-jangan kita juga yang udah rasa lelah dengan persoalan kehidupan yang terus-menerus. Sakit penyakit yang gak ada sembuh-sembuhnya. Yang suruh fokus ke masalah itu siapa? Yang suruh fokus ke penyakit itu siapa? Tapi kalau fokus kepada Tuhan dengan tujuan dan pikiran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, Dia selalu ingin mendandani kita, Dia selalu ingin memberikan sesuatu yang more than dari yang sekarang ini untuk hal-hal yang lebih baik. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka harusnya kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu kecewa, dan nggak perlu punya pikiran yang macam-macam. Proses dipotong dan dibersihkan akan berbeda untuk setiap orang. Dan yang paling penting yang Tuhan lihat adalah hati. Hati kita waktu diproses. Hati kita waktu mengalami pembersihan Tuhan. Hati kita waktu dipotong. Kalau kita salah, kembali dan minta ampun. Tuhan bilang, sekalipun Tuhan sudah rancang yang hukuman, tapi ketika umatnya berbalik, bertobat, Tuhan akan kembali mengabulkan atau melupakan semua rancangannya itu dan memberkati. Sebaliknya, Tuhan sudah rencana memberkati, tapi justru kita berbalik dan kita malah jadi jahat, Tuhan juga akan melupakan dan kita akan menerima hukuman. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dinamis, Tuhan yang selalu menunggu anak-anaknya untuk datang. Dia selalu mengangkat, dia tidak pernah menjatuhkan. Dia selalu merancangkan hari depan yang penuh harapan. Karena itu ketika kita ada di dalam proses itu, buktinya rasanya seperti apa ya? Kalau kita lagi, ya coba cek ketika saat ini kita sedang mengalami masalah.
Kalau itu karena kesalahan kita, kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kita merasa bahwa rasanya aku semua sedang baik-baik, mungkin ada maksud Tuhan. Pasti Tuhan punya maksud dalam segala sesuatu. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan ingin mendandani kita lebih cantik. Kesabaran yang ada mungkin masih harus ditambah lagi. Ketekunan yang ada mesti harus lebih lagi. Apalagi pengendalian diri yang ada mesti lebih lagi. Tapi tujuannya pasti hanya satu, berbuah. Kalau saat ini kita hanya fokus kepada diri kita dan persoalan-persoalan kita, itu juga bisa menjadi alasan persoalan itu nggak pernah selesai. Makanya ada prinsip yang beberapa kali semua pengajar, bahkan Pak Luther juga ngomong, kalau kita lagi sakit, doain orang sakit, urusan sakit kita Tuhan yang urus. Kalau kita berkekurangan, beri kepada orang lain, urusan kekurangan kita biar Tuhan yang urus. Jadi bagaimana kita menjadi selalu perpanjangan tangan Tuhan. Saya lupa nama lautnya. Ada laut mati dan kalau nggak salah laut Yordan ya, atau laut yang mendapat dari satu. Tapi ada satu yang penuh ikan, tapi yang satu mati karena dia punya Laut Galilea. Laut Galilea. Terima kasih Pak Luther. Jadi akhirnya Laut Galilea itu malah menghasilkan banyak makanan ikan-ikan yang tumbuh dengan banyak gitu ya. Sementara yang laut satu mati. Karena apa? Karena dia hanya menyimpan untuk diri kita. Bapak Ibu, setiap saat kita sudah beribadah. Dari segi usia, kita sudah tidak lagi harus menjadi orang yang just think about ourselves. Hanya mikir diri kita. Benar nggak sih? Kita udah harus mulai lihat sekeliling. Aku bisa jadi berkat untuk siapa nih? Gitu. Karena kita nggak punya kehidupan yang Tuhan ajarkan bahwa hanya untuk diri kita. Tuhan menuntut kita untuk berbuah. Nah, ketika kita sedang mengalami yang namanya tangan Tuhan untuk sedang memotong, mendandani, membersihkan kita, mari kita siapkan hati kita relakan hati kita terima semuanya dan kita naik tingkat. Karena itu juga menjadi sebuah sarana promosi Tuhan. Amin ya. Jadi jangan cepat-cepat menghalau atau menengking atau menolak semua bentuk didikan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan. Tapi mari kita mulai berpikir bahwa ada maksud Tuhan. Amin. Dan saya berdoa, kita semua yang selalu ada di dalam ibadah-ibadah ini, untuk terus menjaga hati kita, membuat hati kita sebagai tanah hati yang siap untuk selalu ditaburi benih, siap untuk benih itu hidup. Saya berdoa supaya kita seperti yang sedang didandani, keramik itu tanah liat di tangan penjunan yang mendandani kita, sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Semakin lama, semakin keras hati kita, semakin bebal, maka jangan salahkan Tuhan, karena waktu itu akan semakin panjang. Tapi kalau kita segera menyambutnya dengan sukacita, oh Tuhan, oke, aku pasti bisa Engkau percaya hal-hal yang besar. Aku siap untuk Engkau percaya yang besar. Maka kita akan melihat. Karena Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Tuhan yang senang melihat kita diberkati. Tuhan senang melihat hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Tapi yang paling penting, Tuhan senang suka berada bersama-sama dengan kita. Nah, bicara tentang pohon anggur, maka kita tahu bahwa pohon anggur itu minimal 3 tahun baru dia akan menghasilkan buah. Ya. Nah, di dalam proses 3 tahun itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akarnya harus turun ke bawah, merambat ke dalam tanah, menemukan sumber air. Kemudian cabangnya juga keluar, lalu harus mulai tumbuh supaya kuat. Buat apa? Supaya ketika buah-buah itu tumbuh di dalam carang atau ranting-ranting itu nggak patah. Ranting itu akan kuat. Bahkan pohon anggur itu akan semakin berkualitas. Kalau bertambah lagi 5 tahun, 6 tahun, baru dia menghasilkan. Saya jadi teringat dengan sebuah percepatan yang Tuhan lakukan dengan masalah anggur ini. Di mana? Di perkawinan di Kana. Ya, bayangkan kalau pohon anggur normalnya 5-6 tahun yang kualitas, mungkin makin tua, makin bagus. Jadi harusnya kita nih semakin tua semakin bangga ya, lebih tua lebih bagus. Jadi bayangkan bahwa anggur itu semakin tua semakin bagus. Dan waktu di perkawinan di Kana apa yang terjadi?
Bukankah anggur yang terbaik yang terjadi? Tuhan bisa buat percepatan. Bapak Ibu, ini kabar baik buat kita. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, nggak usah khawatir. Kita lakukan bagian kita. Biarlah Tuhan kita jadikan Tuhan. Jangan kita paksa kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Amin. Tapi kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kita. Fokuslah pada Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Karena kalau anggur yang normalnya harus sekian tahun untuk hidup, Tuhan bisa simsalabim, abrakadabra, jadi tidak mempermalukan tuan rumah yang punya pesta. Apalagi kita yang berharap. Mujizat itu masih terjadi, masih mungkin. Percepatan itu masih mungkin. Ketika respon hati kita benar, ketika Tuhan melihat, wow anak gue ini, dia begitu sungguh-sungguh. Wow, Tuhan tuh gak tega melihat air mata kita. Percaya gak? Tuhan gak tahan melihat kita menangis. Tapi kalau itu untuk membuat kita menjadi cantik, maka tanpa kita sadari, sesungguhnya dia memberi kekuatan bagi kita. Makanya jangan lari kemana-mana ketika sedang ada di dalam proses pembersihan ilahi. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita garis bawahi. Yang harus kita ingat bahwa sebagai ranting, bukankah kita ranting? Kita akan dipotong, kita akan dibersihkan jika kita tidak berbuah. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting harus melekat untuk mengambil sari-sari makanan untuk bisa membuat hidup. Dan api akan menjadi tempat terakhir bagi ranting yang tidak berbuah. Wow, semua proses ini menghasilkan buah, tinggal di dalam pokok anggur, bahkan sampai pada ayat 7, minta apa saja. Tujuannya akan terlihat di ayat 8. Bahwa ternyata untuk mempermuliakan Bapa. Dan berbuah banyak adalah tanda kita adalah murid Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan untuk kita tetap ada di pokok anggur itu, untuk kita bisa tetap tertancap, maka yang pertama, kita harus berdoa. Kita harus suka berdoa. Katakan suka berdoa. Bila perlu tulis suka berdoa. Ini teladan Tuhan Yesus ketika menghadapi berbagai situasi kehidupan. Bahkan selama dia di bumi sebelum sampai di Taman Getsemani. Markus 1 ayat 35, Tuhan mencontohkan gaya hidup pagi-pagi benar. Ya. Tuhan Yesus sudah pergi berdoa. Markus 1 ayat 35. Bisa ditampilkan? Pagi-pagi benar, ya. Tuhan mencontohkan bahwa dia adalah pribadi yang, padahal dia Tuhan loh. Tapi dia menunjukkan sebuah hubungan yang melekat. Kita akan kelihatan melekat ketika kita tetap punya doa. Amin. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Seperti saat ini ya, di waktu Indonesia Barat masih agak gelap ya. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 9 ayat 29 juga mengatakan, contoh, ada banyak contoh, ini beberapa saja yang saya mau kasih tahu bahwa doa itu merupakan sebuah cara kita untuk melekat pada pokok anggur itu. Amin. Dan Tuhan mencontohkan itu kepada kita. Nah, kalau Tuhan aja doa, kenapa saya dan Bapak Ibu tidak berdoa? Amin. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ini waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Ya. Kemudian Markus 14 ayat 38. Dikatakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab yang menulis tentang berdoa. Raja Daud dengan berbagai contoh, Hizkia
Semua berdoa, Elia, Musa, kenapa kita enggak? Jadi salah satu cara kita harus berdoa. Doa dikatakan sebagai nafas hidup orang percaya. Hal kedua yang kita harus lakukan, membaca Alkitab. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Itu yang saya tadi bilang. Kita perlu tahu firman. Kita perlu hidup di dalam firman. Maka tadi dibilang, firman itu ada di dalam kita. Kita di dalam Yesus. Maka minta apa saja. Dan firman itu pelita bagi kaki. Terang bagi jalan. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu Tuhan hidup di dalam hidup kita. Itu sebagai tanda bahwa kita melekat pada pokok anggur. Hal yang ketiga, kita perlu beribadah. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, ini masa akhir dari akhir zaman. Dan ada banyak orang yang sudah mulai bosan yang namanya beribadah. Bahkan mereka akan mencari channel-channel yang mereka sukai. Bukan lagi apa yang Tuhan mau bicara buat mereka. Tapi apa yang telinga mereka dengar. Ada kayaknya dalam firman ya. Mengikuti kehendak keinginan telinga. Yang mau memuaskan telinga. Cari yang senang-senang. Yang euforia-euforia. Mungkin kalau ada mimbar yang keras. Wah itu langsung dipindahin. Cari yang enak-enak. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi memang salah satu tanda hari Tuhan semakin dekat, orang mulai malas beribadah. Orang mulai malas beribadah. Efek dari pandemi kemarin, orang akan semakin rasa rindu karena lama tidak keluar dan bersama. Tapi efek yang lainnya itu kan bisa YouTube, kan bisa Zoom. Dan akhirnya orang menjadi malas. Disitulah yang akan muncul yang namanya kasih semakin dingin satu dengan yang lain. Ya, padahal di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan bahwa ibadah itu sangat penting. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ternyata ibadah itu juga ada urusannya sampai kepada hidup yang akan datang. Oh iya dong, ketika kita beribadah, kita men-charge juga roh kita. Amin. Makanya kita perlu untuk terus ada di dalam ibadah-ibadah. Dan yang tidak kalah penting, yang keempat, kita perlu menjaga pergaulan kita. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Mari Bapak Ibu, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Semua yang kita bisa kerjakan selama waktu ini masih ada. Melekat pada pokok anggur. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa membuat kita berbuah. Dan ada konsekuensi dari ketika kita tidak berbuah. Jadi nggak bisa main-main. Berbuah mutlak. Berbuah harus. Berbuah wajib hukumnya. Dan tanpa berbuah, maka dikatakan, kita akan dibuang, dibakar di dalam api. Wow. Karena itu, mari jaga hidup kita. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tetap berdoa. Tetap baca firman. Tetap ibadah, dan tetap jaga pergaulan kita. Lalu kita lihat di ayatnya yang terakhir, dikatakan bahwa dalam hal inilah, dalam hal apa? Dalam hal semua tadi, melekat pada pokok,
minta apa saja. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau kita nggak berbuah, kita tidak sedang mempermuliakan Bapa kita. Ketika kita tidak berbuah, dikatakan juga kita bukan murid-muridnya Tuhan Yesus. Mari sama-sama selama hidup ini, mari kita saling berlomba untuk menghasilkan buah. Karena itulah yang akan dicari Bapa ketika waktunya telah tiba. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Luther. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi ini. Saya percaya pagi ini kita diberkati oleh apa yang di-share oleh Ibu Yoma tentang meminta. Dan Bapak Ibu tahu salah satu daripada dikatakan orang berkata bahwa dia adalah seorang yang membawa influence luar biasa, seorang ibu yang bernama siapa yang dia? Mother Teresa. Dia berkata bahwa salah satu yang disukai Tuhan adalah menjawab doa-doa anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu lihat dalam, tadi Ibu Yoma share, saya percaya itu memberkati Bapak Ibu. Kalau diberkati, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Kalau kita lihat bahwa Tuhan menjawab orang-orang yang, kalau kita lihat Yakobus pasal yang kelima, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lalu titik Bapak Ibu, dilanjutkan doa orang yang benar. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, ayat 18, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya lihat bahwa ada sebuah tingkatan doa, sampai tingkatan yang dipraktekkan oleh Elia ini. Bahkan ketika dia berkata, langit jangan turunkan hujan, itu permintaan doa Bapak Ibu. Dan hujan tidak turun, dia pun mengalami kekeringan, dia harus pergi ke Kerit. Kerit itu artinya tempat yang kering, pengasingan, itu Kerit saudara artinya. Dan dia harus mengalami yang namanya ujian kekeringan. Dia yang katakan jangan turun hujan, tapi Tuhan juga punya cara untuk menjawab dia. Tapi ketika dia berkata hujan turun, hujan turun. Ada sebuah otoritas yang Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya, yaitu otoritas dalam doa. Bapak Ibu dan saya tidak akan dapat apapun, ya, nggak akan terima apapun tanpa Bapak Ibu berdoa. Makanya tadi saya dengar ada sebuah kalimat dari Ibu Yoma berkata ini, ketika ada dalam masalah, maka kita nggak boleh lari sama sekali. Ada kalanya masalah bisa membuat orang semakin jauh dari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Saya mau ajarkan Bapak Ibu begini, ketika Bapak Ibu adalah masalah, firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh lari dari masalah, karena seluruh perlengkapan senjata Allah dalam Efesus pasal yang ke-6 ditaruh di depan Bapak Ibu, sedangkan di belakang Bapak Ibu itu kosong. Artinya ketika kita lari dari masalah, dari problem, dari ujian, maka kita akan kena panah. Ya, Tuhan tidak pernah menentukan kita untuk lari dari peperangan, tapi maju, hadapi masalah, hadapi persoalan, hadapi keadaan dan situasi. Hadapi dengan apa? Ya, doa. Hadapi dengan apa? Dengan kehidupan kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan menikmati semua yang terbaik. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dan dia dalam situasi pergumulan yang luar biasa di tengah-tengah jemaatnya. Dia sedang mau untuk membangun, dan mereka adalah jemaat yang diberkati Tuhan, tapi mereka sudah juga dalam mengalami masa-masa, dia pakai istilah kepada saya, Pastor Luther, saya sepertinya udah keras jemaat. Lalu saya tanya, lalu apa yang sedang terjadi hari-hari ini?
Kami sekarang ini rasanya untuk maju pun nggak bisa maju. Rasa pun untuk tetap tinggal pun juga nggak nyaman. Jadi saya rasa ini mau kemana kita? Dan saya katakan, apa yang Bapak lakukan? Dan dia katakan, yang saya rasa di hati saya adalah sepertinya Tuhan suruh untuk saya mulai berdoa. Dan dia mulai doa. Saya ketemu kemudian, beberapa bulan kemudian. Dan saya tanya kepada dia, Pak, apa keadaannya? Dia katakan, bukan cuma Tuhan suruh saya berdoa saja dengan keluarga, tapi Tuhan suruh saya dengan para pekerja dan jemaat untuk berdoa sama-sama. Dan ketika kami mulai masuk doa, terus-menerus, bukan cuma doa puasa, ada kalanya doa semalaman. Kita awalnya dia katakan nggak tahu doanya ini untuk apa. Kita sedang punya problem, mau maju nggak bisa. Yang dalam keadaan tinggal pun sekarang nggak nyaman. Tapi ketika kami berdoa, maka Tuhan mulai buka pintu satu persatu, satu persatu, satu persatu. Bapak Ibu, hanya dalam waktu beberapa bulan, bangunan rumah Tuhan itu jadi dan sekarang mereka pakai. Dan saya tahu bahwa itu bangunan yang sangat indah, bangunan yang besar, kapasitasnya bisa sampai ribuan orang. Dan Tuhan tolong, bagi seorang hamba Tuhan berkata, untuk maju pun nggak bisa. Tinggal pun rasanya nggak nyaman. Tapi ketika mereka masuk dalam dimensi doa, ada sebuah otoritas yang Tuhan akan berikan kepada saudara untuk Anda bertahan di tengah-tengah masa sulit. Dan Anda bisa berjalan untuk meraih sebuah kemenangan besar. Itu juga akan terjadi bagi saudara dan saya. Mungkin hari ini Anda berkata untuk berjalan pun sulit, untuk tinggal pun gak nyaman. Masuk dalam doa, mintalah, maka Tuhan akan jawab. Ketoklah, maka pintu dibukakan. Carilah, maka Anda akan mendapatkannya. Ingat bahwa kalau kita berdoa, taruh dalam roh saudara, taruh dalam pikiran saudara, bahwa kalau kita berdoa, sorga akan menjawab kita dengan 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Betul ya? Ya, tidak, tunggu. Jemaat paling suka yang mana? Jemaat paling suka kata iya. Padahal tidak dan tunggu pun itu jawaban Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya sudah ajarkan Bapak Ibu berkali-kali. Ketika Anda datang berdoa, maka bersiaplah untuk jawaban ya, tidak, tunggu. Tuhan pasti akan jawab doa. Tapi Tuhan mau siapkan hati kita dulu. Tuhan tidak lihat kebutuhan besar kita, tapi Tuhan lihat kasih terbesar kita. Ketika Anda datang dengan kasih yang terbesar, maka kebutuhan-kebutuhanmu akan dicukupi oleh Tuhan. Percayalah saudara, dia Bapa yang lebih baik daripada Bapamu di dunia. Dia Bapa yang lebih baik daripada Anda. Kalau Anda sudah baik, Bapa di sorga lebih baik daripada itu. Ketika saudara datang kepada dia dengan sungguh-sungguh dalam doa, wow, ada sebuah otoritas. Bukan cuma otoritas, tapi Tuhan menyiapkan fasilitas. Otoritas dan fasilitas disiapkan kepada saudara. Kalau Anda tidak berdoa, Anda nggak dapat fasilitas. Tapi kalau Anda berdoa, Anda dapat otoritas. Dan juga dapat fasilitas. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kalau saya berdoa, kalau saya meminta, saya dapat otoritas dan saya dapat fasilitas. Tidak ada orang yang tidak dipakai oleh Tuhan tanpa dia memulai kehidupan pribadinya dengan Tuhan lebih dulu. Semua orang yang akan dipakai oleh Tuhan, dia harus punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami telah mendengarkan firman. Anugerah-Mu turun bagi kami. Dan biarlah kami mau latih diri kami semua untuk selalu datang di hadapan-Mu. Mungkin untuk melangkah sulit, untuk tinggal pun gak nyaman. Tapi doa akan membawa kami melewati dimensi-dimensi supranatural. Sehingga kami akan melihat keajaiban demi keajaiban. Kami akan melihat hal-hal yang ajaib. Beberapa daripada umat-Mu yang datang, mereka adalah para pendoa. Tapi mereka sedang berdoa dalam sebuah erangan. Karena rasanya selama ini mereka berdoa sudah 2-3 tahun belum dia jawab. Tapi hari ini akan ada sebuah terobosan besar. Akan ada sebuah lompatan-lompatan yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan. Hari ini ada sebuah dorongan dalam roh mereka. Untuk mereka punya kesadaran pentingnya. Mereka datang di mesbah doa. Yang dimana ada doa, pujian, dan penyembahan. Sehingga kami akan melihat perkara-perkara ilahi dinyatakan. Hamba berdoa pagi hari ini, materaikan firman-Mu, kekuatan-Mu Kau berikan kepada kami. Tuhan, hamba berdoa kepada Mariani